Ketika sedang stres atau bingung, pasti akan muncul pikiran negatif. Tenang, semua orang pasti mengalaminya kok, terutama para mahasiswa. Halo, aku Indira Arnanda. Kali ini aku akan membahas soal pikiran negatif dan cara mengatasinya. Apa itu pikiran negatif? Pikiran negatif merujuk pada pola pikir atau pemikiran yang cenderung melihat segala sesuatu dengan cara pesimis, kritis, atau meragukan. Ini melibatkan fokus pada hal-hal buruk, kegagalan, atau masalah dalam berbagai situasi, atau tentang diri sendiri. Pikiran negatif ini tuh sering mempengaruhi suasana hati dan persepsi seseorang terhadap diri sendiri, orang sekitarnya, dan dunia sekitarnya. Pikiran negatif dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Mereka dapat memperkuat perasaan stres, kecemasan, depresi, dan mengganggu kemampuan seseorang untuk mengatasi tantangan dan menjalani kehidupan dengan sikap positif. Penting untuk diingat bahwa pikiran negatif adalah sesuatu yang umum dan normal. Namun, jika pikiran negatif menjadi dominan dan terus-menerus mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang, penting untuk mencari dukungan dan mungkin konsultasi dengan profesional kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater untuk membantu mengatasi dan mengubah pola pikir negatif. Range umur berpikiran negatif. Rentang umur di mana seseorang dapat mengalami pikiran negatif sangat luas. Pikiran negatif ini tidak terbatas pada kelompok usia tertentu, tetapi bisa dialami oleh siapapun, dari anak-anak hingga orang dewasa. Termasuk juga nih masa kuliah. Masa kuliah ini kan adalah masa transisi kehidupan dari remaja menuju ke dewasa. Dalam transisi ini, seseorang tuh bisa mengalami perubahan yang sangat besar dalam lingkungan, seperti transisi dari lingkungan sekolah menengah ke perguruan tinggi, tuntutan akademik yang lebih tinggi, dan tekanan sosial yang berbeda juga. Semua perubahan ini tuh dapat mempengaruhi pikiran dan emosi seseorang. Selain itu, masalah ekonomi, beberapa orang mungkin menghadapi masalah ekonomi yang signifikan, seperti kesulitan membayar biaya kuliah atau kebutuhan sehari-hari. Meskipun hanya beberapa, tetapi masalah ekonomi ini bisa menjadi sumber stres yang besar dan mempengaruhi pikiran mereka juga. Ada juga nih beberapa dampak pikiran negatif yang harus diperhatikan. Yang pertama, selalu takut gagal, padahal belum dicoba. Yang kedua, selalu suzon atau berpikiran buruk pada seseorang, padahal tidak sesuai dengan kenyataan atau faktanya. Yang ketiga, kita akan selalu lelah bila memikirkan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang padahal sebaiknya tidak perlu dipikirkan. Bahaya juga ya dampak pikiran negatif ini. Kami juga mewawancarai mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Pemuda mengenai pikiran negatif. Yuk kita tanyakan. Halo guys, saya Aulia. Saya mau mewawancarai mahasiswa yang ada di BSI Pemuda. Yuk langsung aja. Apa sih yang sering dipikirkan ketika pikiran negatif itu muncul? Biasanya sih ya, mungkin banyak yang mikir untuk mengakhiri hidup ya. Banyak banget karena punya mental health yang kurang gitu, yang di bawah. Yang mereka pikir mereka punya mental yang lemah gitu. Jadi biasanya yang saya pikirin kayak ya gitu, banyakan orang juga kan ingin mengakhiri hidup, padahal itu bukan jawaban ya. Banyak solusi gitu untuk mencari solusi masalah-masalah itu. Biasanya sih kalau lagi negatif tuh kalau nggak nilai atau mungkin kalian tuh punya overthinkingan. Biasalah anak kuliah tugas-tugas itu sih biasanya paling sering. Random sih pikirannya pasti kalau lagi overthinking gitu. Sebenarnya sih yang dipikirin tuh hal-hal yang nggak terlalu penting. Tapi kalau di saat sekarang ya, karena aku lagi skripsi nih, yang dipikirin tuh diterima nggak ya, benar nggak ya nih bab 1, bab 2, bab 3-nya, kayak gitu sih. Yang dipikirin saya pas lagi pikiran negatif itu sih macam-macam. Cuman yang paling tugas kuliah. Menurut kamu sendiri, apakah mengatasi pikiran negatif itu sulit? Nggak terlalu ya. Mungkin kalau kita punya teman untuk cerita gitu, tempat cerita dan tempat keluh kesah ya, kita bisa cari teman yang menurut kita tuh percaya kalau dia tuh bisa jadi tempat curhat kita lah gitu. Menurut aku pribadi sih sulit ya, soalnya kan kita sendiri terkadang tuh kalau udah overthinking tuh di mindsetinnya tuh pasti negatif terus, jadi kayak buat berpikir positif tuh agak sulit ya sebenarnya kayak gitu. Sometimes sih sulit, tapi kalau misalkan
Kan biasanya kalau lagi overthinking gitu malam kan. Iya. Biasanya sih kayak gitu cuman dengerin lagu gitu-gitu aja sih biar nggak overthinking lagi. Tergantung apa yang lagi dipikirin ya. Cukup mudah kalau bagi saya. Biasanya bagaimana cara mengatasinya ketika pikiran negatif itu muncul? Saya mencoba untuk healing ya, hangout dengan teman-teman, untuk melupakan masalah yang ada, walaupun nanti ketika sendiri masalah itu muncul lagi. Cuman kan kita mencoba untuk menghilangkan sejenak masalah itu ya dengan cara hangout dengan teman-teman. Bisa juga dengan mendengarkan musik sih ya. Kalau aku pribadi biasanya kalau lagi overthinking tuh kalau nggak nangis, makan makanan pedes, manis, pokoknya banyak makan. Atau enggak biasanya aku tuh curhat sama orang biar overthinkingan aku tuh seenggaknya disalurin gitu loh. Yang kayak yang tadi biasanya tuh dengerin lagu atau enggak nonton film gitu sambil ngopi. Nah habis itu udah deh nggak overthinking lagi, itu langsung ngerjain hal yang lain lagi kalau nggak tidur. Mengatasinya itu misalkan kalau yang kayak tadi tuh tentang skripsi, kalau lagi negatif thinking tentang itu ya kerjain aja, jangan dipikirin dulu, jangan kebanyakan mikir deh. Udah kerjain saat itu. Tapi kalau tentang negatif thinking, overthinking yang lain, misalkan omongan orang lain atau apa begitu, udah biarin aja, kayak lo me time aja, nonton film kah, YouTube atau dengerin lagu atau apapun itu. Cara ngatasi pikiran negatifnya dengan ngelakuin hal yang positif gitu, kayak olahraga, kayak dengerin lagu kan lagu kan bisa nambah inspirasi juga kan, mungkin kayak ya biar lebih tenang gitu kan. Habis itu apalagi ya baca buku, atau ya kalau lagi mager ngelakuin ini semua mungkin diam aja, tapi jangan sering banget gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Banyak ya perspektif mengenai pikiran negatif dari berbagai mahasiswa di UBSI Pemuda ini. Selain yang sudah dijelaskan oleh teman-teman mahasiswa tadi, ada juga loh faktor lain yang menyebabkan pikiran negatif ini muncul. Yuk kita bahas. Yang pertama, kejadian traumatis di masa lalu. Kalian yang pernah mengalami suatu kejadian buruk atau traumanya di masa lalu pasti lebih rentan untuk berpikir secara berlebihan. Yang kedua, tekanan atau tuntutan hidup yang tinggi. Biasanya, para mahasiswa atau orang yang berumur 20 tahunan ini sering mendapatkan tuntutan yang tinggi. Semisal, dari orang tua mereka yang menuntut mereka untuk bisa mencapai keinginan orang tua mereka. Tekanan hidup yang tinggi juga bisa menjadi penyebab kamu overthinking loh. Yap, hal ini tidak bisa lepas dari bagaimana keadaan yang memaksa kamu untuk memikirkan solusi dari setiap masalah yang sedang kamu hadapi. Yang ketiga, suka memikirkan hal yang sama berulang-ulang. Nah, kalian juga sama kan? Pasti sebelum melakukan sesuatu atau sesudahnya selalu memikirkan hal yang sama berulang kali. Sebenarnya tidak ada jaminan untuk dapat keluar dari overthinking secara cepat. Tapi, yang mencegah hal tersebut yaitu dengan selalu memikirkan hal yang sama secara berulang-ulang. Misalnya nih, kalian terus membayangkan sesuatu yang buruk terjadi berkali-kali atau terus memikirkan kesalahan di masa lalu. Yang keempat, keinginan untuk serba cepat. Ketika suatu hal yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Seperti ketika menghadapi masalah yang membuat kita tidak bisa dengan cepat menyelesaikannya, maka kita pun akan merasa ada yang salah hingga akhirnya menyebabkan overthinking. Kenapa ya kita harus mengubah pikiran negatif menjadi positif? Alasan kenapa kita harus mengubah pikiran negatif menjadi positif tidak semata-mata karena itu merupakan keharusan, tetapi memiliki beberapa keuntungan sendiri loh. Apa sih keuntungannya? Yang pertama, produktivitas yang lebih tinggi. Seringkali pikiran negatif ini mempengaruhi performa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pikiran positif ini mempengaruhi energi, motivasi, dan fokus ke arah yang lebih baik. Yang kedua, hubungan yang lebih baik. Pikiran negatif ini dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dengan memiliki sikap positif, kita cenderung lebih ramah, penuh kasih, dan lebih mudah menjalani hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang ketiga, kesehatan fisik yang lebih baik. Banyak pikiran negatif membuat kita malas loh dalam menjalankan aktivitas, apalagi menjaga kesehatan tubuh. Stres juga bisa mengurangi sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, resiliensi dan penyesuaian yang lebih baik. Dengan memiliki pikiran positif, kita lebih mampu menghadapi rintangan dan beradaptasi dengan perubahan.
Pikiran positif membantu kita membangun ketahanan mental dan keyakinan dalam menghadapi tantangan. Cara mengubah pikiran negatif menjadi positif. Perubahan seseorang terletak pada mindset atau pola pikir dan cara berpikirnya. Apapun yang kita pikirkan akan membuat kita mengeluarkan kata-kata, berucap, dan bertindak. Tindakan ini menjadi sebuah karakter, habits, atau kebiasaan. Contohnya seperti overthinking. Zaman sekarang banyak sekali anak muda yang suka overthinking dikarenakan khawatir akan masa depannya. Padahal kekhawatiran itu muncul dari mindset kita. Jika mindset kita buruk atau selalu negatif, pastinya akan terrealisasikan pada hidup kita. Seseorang akan berubah jika ingin merubah mindsetnya dari yang negatif menjadi positif. Buanglah rasa khawatir dan ketakutan itu. Jangan terlalu overthinking. Jangan mau kalah dengan isi kepala kita sendiri. Terkadang yang paling seram adalah isi kepala kita sendiri daripada omongan orang lain. Sekian dari aku, Indira Arnanda. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!